Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Kali ini saya akan membawakan resensi yang berjudul Makanan Khas Sunda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anaflim dari X5. Kali ini saya akan membawakan makanan khas Sunda seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalian bertanya-tanya kenapa saya memilih buku tersebut? Karena jelas buku tersebut tuh memiliki sampul yang unik dan saya memiliki basic yang ya lumayan oke lah di bidang tersebut. Jadi saya memilih buku ini karena saya suka sampulnya, memiliki basicnya, dan saya juga demen aja gitu ngeliatnya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya tidak tahu karena ini menurut saya. Seperti namanya, yaitu makanan khas Sunda yang ditulis oleh tim Dapur Demedia dan diterbitkan oleh Demedia pada tahun 2009. Memiliki 51 halaman dengan harga asli 15.000 dan memiliki ukuran buku yaitu 15 x 23 cm. Dan saya di sini membacanya bukan dari buku sih, saya bacanya dari Ipusnas. Ipusnas ini tuh kayak semacam perpustakaan di smartphone atau digital gitu. Kalian bisa akses di mana-mana, jadi tergantung dari smartphone atau digitalnya. Dari sinopsis yang saya baca, Indonesia memiliki banyak banget budaya, khususnya suku, tradisi, dan makanan. Jadi kita bakal bahas di sini makanan. Makanannya khusus yang Jawa Barat yaitu suku Sunda. Bagaimana cara buku ini tuh kayak nyajiin cara makanan, menyajikan dan lain-lain tuh secara gamblang, dan menurut saya tuh nggak mungkin saya tuh yang nggak terlalu suka baca jadi lumayan. Dari buku non fiksi jelas dong kalau saya tuh lumayan anti banget lah sama buku yang namanya non fiksi, karena menurut saya tuh boring, monoton, terus bosenin lah buat saya tuh. Jadi beda di sini tuh banyak gambarnya sama langkah-langkahnya yang menurut saya jelas, jadi kayak tidak perlu dipertanyakan untuk dua kali kenapa buku ini tuh saya suka. Selain itu, karena buku ini membahas soal makanan yaitu di ranah saya nih, saya jadi menyukai tentang makanan khas Sunda ini, dan saya berharap bakal nyobain atau mungkin saya bakal mencoba masak ya. Kelebihan lain dari buku ini jelas dari gambar-gambar, teksnya juga kayak menurut saya tuh kalau lagi baca buku tuh mual. Nah ini tuh enggak, makanya saya lumayan suka sama buku ini. Lalu saya juga suka karena buku ini tuh kayak ada per poin atau per langkahnya gitu, jadi saya lumayan demen lah sama buku ini. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan, jelas buku ini memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Yaitu buku ini harus orang-orang yang tentang memasak lah. Jadi kayak contoh buku politik jelas buat politik. Nah ini buku masak jelas buat masak. Jadi kayak kalian tuh harus tahu dasar-dasarnya dulu tentang buku tersebut, kayak tentang masak. Kalau enggak kalian bakal pelangga-pelongo gitu karena bingung. Buku tersebut intinya tentang ranah memasak ya. Lalu kekurangan dari buku non fiksi jelas membosankan, tidak ada plot, lalu gak ada sisi dramatis dari buku tersebut yang membuatnya merasa kayak kurang lah dari sisi itunya. Cuman overall saya suka dari buku ini karena saya memang suka dengan memasak, dan saya juga dibilang ahli sih enggak, cuman saya lumayan suka aja. Kesimpulan dari buku tersebut ialah dari banyaknya budaya dan makanan serta suku, jelas buku ini menceritakan tentang makanan yang menurut saya tuh lumayan detail. Meskipun dari kekurangannya, dia bisa menutupi kekurangannya dengan kelebihan. Saran saya mungkin kurangi aja ya bahasa-bahasa yang kayak Sunda gitu, karena saya juga nggak terlalu ngerti lah bahasa Sunda. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton sampai akhir dari video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, sangat banyak, karena kalian sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.